digadang jadi solusi masalah sampah. RDF Rorotan di Jakarta Utara tuai banyak keluhan. Mulai asap, bau menyengat hingga belakangan puluhan anak disebut kena sakit mata dan ispa. Seperti apa faktanya? Berikut penelusurannya. Niat hati mengubah sampah jadi bahan bakar alternatif justru berubah menjadi petaka. Hal inilah yang dirasakan oleh warga di sekitar RDF Rorotan yang telah beroperasi sejak awal tahun ini. Sejak dibuka dan mulai beroperasi, keberadaannya selalu dikeluhkan oleh warga di sekitar karena menimbulkan bau yang tidak sedap. Refuse Derived Fuel Rorotan disebut-sebut sebagai fasilitas pengolahan sampah terbesar di dunia dengan kapasitas sampah 2.500 ton per hari. Bisa menghasilkan 875 ton RDF. Diserah terimakan sejak Februari, bulan demi bulan waktu berjalan. Fasilitas yang ditargetkan mampu mengurangi 30% kiriman sampah ke TPST Bantar Gebang tak berjalan seperti yang diharapkan. Berada di perbatasan wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Bekasi, keberadaan RDF yang timbulkan bau tak sedap dan ganggu aktivitas kompak diprotes warga sekitar. Di antaranya warga Jakarta Garden City yang hanya berjarak sekitar 800 meter dari RDF. Kalau kami menghitung ini udah uji coba yang kedua atau yang ketiga yang dilakukan sejak awal Oktober sampai dengan akhir Oktober kemarin. Dan uji coba ini di minggu terakhir itu mengakibatkan bau yang sangat luar biasa. Jadi baunya persis sama, bau busuk, ada bau zat kimia, dan kemudian ini mengakibatkan sejumlah warga, terutama balita, itu terkena gangguan penyakit ya. Ada beberapa, ada yang terkena penyakit radang selaput mata, kemudian matanya belekan, terus hidung tersumbat, batuk pilek, dan juga gangguan pernapasan ya, ISPA, sulit bernapas, batuk-batuk, begitu. Dan ada yang muntah dan demam. Menuntut keadilan. Warga tak bakal diam. Dari sekitar kawasan RDF Rorotan diproyeksikan bakal menggelar aksi unjuk rasa tanggal 10 November mendatang. Dampak nyata dari bau menyengat yang ditimbulkan oleh RDF Rorotan terlihat nyata di depan saya. Tumpukan furniture yang terbengkalai ini jadi bukti bahwa rumah-rumah ditinggalkan oleh pemiliknya. Namun tampaknya rumah-rumah ini belum lama untuk ditinggalkan oleh penghuninya. Ini dibuktikan dengan adanya tiang bendera dan sang bendera merah putih yang belum sempat untuk dirapihkan. Dan ini juga jadi bukti bahwa mungkin para penghuni ini tidak tahan dengan aroma semerbak yang ditimbulkan oleh RDF Rorotan. Tanggapi keluhan, Puskesmas gelar pemeriksaan kesehatan gratis. Ini yang coba dimanfaatkan Piping dan anaknya Austin. Keduanya jadi bagian di antara puluhan yang datang untuk periksakan kesehatan, dampak asap, dan bau menyengat RDF. Jadi harus 2 lapis dan benar-benar rapat gini ya, Ci ya? Harus rapat karena kalaupun nggak rapat, dia pasti baunya itu masuk ke dalam rumah. Sampai ke lantai atas. Setiap kali pintu terbuka ya mau nggak mau udara itu akan masuk ke dalam. Gitu. Jadi baunya tuh sampai masuk ke dalam rumah. Terus ngatasinnya ada cara mungkin pakai kipas angin atau AC? Atau saya pakai air purifier di rumah, purifier, okay. 24 jam nonstop, dan AC saya jalan terus. Nah sementara rumah yang sehat itu kan harus ada sirkulasi, ya kan? Nah sejak baunya heboh ini per 16 Oktober kemarin, itu pintu rumah saya selalu tertutup. Pintu belakang tertutup, pintu depan tertutup. Jadi ya aktivitas masak juga ya di situ-situ aja. Bau menyengat juga membuat tak nyaman siswa sekolah yang ada di sekitar. Seberapa ngeganggu nih buat pembelajaran? Apalagi kan ini TKA ya lagi TKA. Ya awalnya sih gue mikir gak gitu ganggu ya, tapi akhirnya sakit juga nih kayak gini. Harapannya simple sih, cuma pengen baunya hilang aja biar bisa beraktivitas normal lagi kayak dulu. Pasca masifnya penolakan dari warga sekitar lokasi, kini proses pengolahan sampah di RDF Rorotan disebut dihentikan sementara. Warga Jakarta Garden City jadi saksi pengelolaan sampah modern justru bisa berubah menjadi bencana jika tidak mampu untuk mengatasi permasalahan bau yang terus menyengat. Berulang kali protes tidak dihiraukan dan warga terus dipaksa untuk hidup berdampingan dengan bau. Adrian Ditya, Rio Pramasta melaporkan.